Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, segala hormat hanya kepadamu. Kami hadir kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami yang terbatas akan pengertian ini, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon tuntunan-Mu agar kami dapat memahaminya. Kiranya nama-Mu selalu dimuliakan di setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Inilah permohonan kami yang kami panjatkan hanya melalui nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 14 ayat 30. Saya akan membacakannya untuk kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Akibat Iri Hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa tokoh yang terdapat di dalam cerita Alkitab memperlihatkan adanya rasa iri hati di dalam diri mereka. Kita ambil contoh Raja Saul terhadap Daud. Amarah Raja Saul bangkit setelah mendengar pujian rakyat kepada Daud yang selalu pulang membawa kemenangan dari medan peperangan. Kala itu sepulang melawan orang Filistin, nyanyian rakyat demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Demikian pula keterkejutan Raja Herodes mendengar berita yang dibawa oleh orang-orang Majus yang sengaja datang ke Yerusalem karena ada seorang raja Yahudi yang baru lahir. Herodes gelisah, ternyata ada raja selain dirinya. Orang-orang Majus bertanya demikian, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Dari apa yang didengar mereka, timbul kecemburuan atau iri hati dalam diri kedua raja itu. Mereka tidak suka bila kedudukannya sebagai raja akan digantikan oleh orang lain. Karena iri hati yang timbul tersebut, kedua raja ini berupaya untuk menyingkirkan saingannya. Raja Saul mengejar Daud untuk dibunuh. Demikian pula Raja Herodes mencari-cari bayi Raja Yahudi untuk dibunuh. Akibat iri hati telah membuat mereka, kedua raja itu, tidak tenang dan membuat mereka jatuh ke dalam perbuatan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iri hati dapat dikatakan sebagai rasa kesal atau tidak suka atas kesuksesan, kebahagiaan orang lain. Kalimat yang bersesuaian sering kita dengar berbunyi demikian: senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Iri hati ini bisa menghinggapi siapa saja dan di dalam lingkungan apa saja, baik tua muda, laki-laki atau perempuan, antar teman, antar keluarga, perseorangan, bahkan juga perkelompok. Bila tidak dapat menguasai diri, akibat iri hati ini akan dapat membuat panas hati kita dan mempengaruhi pikiran kita untuk merencanakan hal yang jahat. Akibat iri hati membuat hati kita tidak damai, tidak tenang, yang akhirnya akan memberi pengaruh buruk pada diri kita. Wajah yang tidak berseri, tutur kata yang tajam akan muncul pada diri kita, menjauhkan kita dari kata disenangi orang lain. Akibat iri hati, tanpa sadar, kita mempersilahkan iblis memakai kita untuk mencapai tujuannya, yaitu menghancurkan kehidupan kita. Iri hati
membusukkan tulang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk waspada terhadap iri hati. Mari kita senantiasa menjaga hati kita. Bila saat ini kita sedang dilingkupi rasa iri hati, mari mintalah Roh Kudus menaungi hati kita dan memberi karunia penguasaan diri, agar kita tidak silau mata melihat keberhasilan orang lain, melainkan kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, termasuk bersyukur dan turut berbahagia untuk keberhasilan orang lain. Mari kita lebih giat lagi mempelajari dan mempedomani Alkitab yang akan selalu memberi pengajaran dan menguatkan hidup kita dan memberi ketenangan di hati kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengajaran-Mu di pagi hari ini. Kami diingatkan akan akibat yang dapat ditimbulkan dari rasa iri hati. Berikanlah kami karunia-Mu agar kami dapat menguasai diri kami dari hal-hal yang buruk yang merugikan diri kami juga orang lain, seperti rasa iri hati. Berilah kami untuk memiliki dan menikmati hati yang tenang yang akan menyegarkan tubuh kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu ini, menjadi saksi-Mu, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.